Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan serial kajian online kajian fikih suluk, masih membahas dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kesempatan kali ini, dan ini adalah majelis yang ke-10, kita akan membahas pasal yang baru, yaitu pasal tentang adab seorang guru bersama dengan muridnya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas adab seorang guru di dalam majelisnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang adab seorang guru bersama dengan muridnya dan yang berhubungan dengannya. Faqal musannif rahimahullah ta'ala al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, fi adabil alim, dalam adab seorang guru, ma'a talabatihi, bersama dengan para muridnya, mutlaqan, secara mutlak. Wa fi halaqatihi, dan di dalam halaqah ilmunya. Wa huwa arba'ata asyara naw'an, dan dia ada 14 adab di sini, atau 14 jenis adab. Maka yang pertama, musannif rahimahullah ta'ala menyampaikan adab yang pertama. Qala an yaqsida bi ta'limihim. Seorang guru hendaknya bermaksud ketika mengajar mereka, wa tahdzibihim, dan mendidik mereka, wajh Allah ta'ala, mengharap wajah Allah ta'ala. Maksudnya harus ikhlas. Wa nashrul ilmi, dan dengan niatan untuk menyebarkan ilmu, wa ihya asy-syar'i, dan menghidupkan syariat. Wa dawama zuhuril haqqi, dan ketetapan atau keberlangsungan agar kebenaran itu tetap muncul atau tetap tampil. Wa khumulal batili, dan menghilangkan kebatilan. Wa dawama khairil ummati, dan melanggengkan kebaikan umat. Bi kathrati ulama'iha, dengan banyaknya ulama umat. Waqtina masawabihim, dan mendapatkan pahala dari mengajar mereka. Wa tahsila thawabi man yantahi ilaihi ilmuhu, dan memperoleh pahala orang yang habis padanya ilmu guru tersebut, min ba'dihim, setelah mereka. Maksudnya gini, karena ilmu yang akan kita ajarkan akan terus diwariskan dari santri kita kepada santri mereka kelak, santri mereka kepada santri mereka kelak lagi, dan seterusnya. Ya, maka selama ilmu yang kita ajarkan dulu diajarkan kepada orang lain, kita mendapatkan pahalanya juga. Wa barakati du'aihim lahu, dan berkah doa para murid kepada guru. Wa tarahumahum alaihi, dan doa rahmat murid kepada mereka, dengan mereka mengatakan misalkan, guru saya mengatakan rahimahullah, misalkan doa rahmat. Wa dukhulahu fi silsilatil ilmi, dan dengan meniatkan dia bisa masuk di dalam rentetan ilmu, baina Rasulillah, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bainahum, dan antara para ulama. Wa idadahu fi jumlati muballighi wahyillahi ta'ala, dan meniatkan untuk masuk
ya, atau dianggap di dalam kumpulan orang-orang yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala wa ahkamihi dan juga hukum-hukum Allah. Fa inna ta'limal ilmi karena sesungguhnya mengajarkan ilmu min ahammi umuriddin termasuk paling pentingnya perkara dari agama ini. Wa a'la darajatil mu'minin dan termasuk paling tingginya derajat orang mukmin. Qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala wa malaikatahu" sungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya wa ahlas samawati wal ard dan penduduk langit dan bumi hatta namlah ya hatta namlata fi juhriha hingga seekor semut yang ada di dalam lubangnya yusalluna mereka bersolawat ala muallimin nasal khair kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Maksudnya kebaikan adalah ilmu, wahyu Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adab yang pertama dari adab seorang guru ketika atau bersama dengan muridnya, yaitu dia mengikhlaskan niat, tidak mengharapkan atau tidak mengutamakan niat-niat dunia ketika mengajarkan ilmu tersebut. Harus menjaga keikhlasan niat. Dan di antara keikhlasan niat tadi ada beberapa jenis yang disebutkan oleh musannif. Seperti orang ya hanya mengharap wajah Allah, tentunya ini yang utama, tidak boleh terkalahkan. Kemudian mungkin ada niatan yang lain, misalkan ingin mendapatkan pahala, juga boleh, silahkan. Atau misalkan ingin menampakkan agama Allah, boleh. Atau mungkin ingin termasuk orang-orang yang ikut menyampaikan wahyu Allah dengan mengajarkan ilmu, maka juga boleh. Ya, dan juga seterusnya. Baik. La'amruka ma hadza illa mansabun jisim. Ya, kemudian beliau bersumpah, ya. Ya, kemudian beliau bersumpah ya demi Allah gitu ya. Singkatnya. Ma hadza illa mansabun jisim. Ini bukan adalah sebuah kedudukan yang besar. Wa inna nailahu la fauzun azim dan mendapatkannya merupakan keberuntungan yang besar. Na'udzubillahi min qawati'ih. Maka kita memohon kepada Allah dari pemotong-pemotong kebaikan yang besar ini. Wa muqaddiratihi dan juga hal-hal yang membuatnya keruh, maksudnya membuat niat ini jadi keruh. Wa mujibati hirmanihi dan yang menghalanginya atau menghapuskannya, wa fawatihi dan menghilangkannya. Dan kemudian adab yang kedua yang disampaikan oleh musannif rahimahullah taala, yang adab kedua. Faqala an la asani, yang kedua an la yamtani'a, tidak menahan diri ya min ta'limi talib, dari mengajarkan ilmu li'adami khulusi niyatihi, karena ikhlasan dari niat murid tersebut. Fa inna husnan niyati, karena baiknya niat, marjuun lahu, diharapkan darinya bi barakatil ilmi, dengan keberkahan ilmu. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, talabna al-ilma li ghairillah, kita mencari ilmu karena selain Allah. Fa'aba an yakuna illa lillah, maka ilmu pun menolak kecuali karena Allah Ta'ala. Kila, dikatakan makna dari kalam ini, makna dari ucapan sebagian salaf ini. Fakana akibatu, bahwasanya hasil akhirnya kelak ansara lillah, orang yang mencari ilmu insyaallah dia akan mencari ilmu karena Allah Ta'ala, meskipun pada awalnya mungkin ada keinginan-keinginan lain. Wali anna ikhlasan niyat, dan karena keikhlasan niat, lau syurita, kalau seandainya dipersyaratkan fi ta'limil mubtadi'in fihi, ya, di dalam mengajarkan orang-orang yang baru belajar ilmu, ma'usrihi, ya, di sisi lain itu adalah sesuatu yang sulit, ada kesulitan. Ala kathirin minhum,
bagi orang banyak ya, dari para penuntut ilmu yang baru. La adda dzalika, sungguh hal tersebut akan berefek ila tafwitil ilmi, kepada hilangnya ilmu, katsiron, dengan begitu banyak, minan nasi, dari manusia. Ya. Lakinna syekh akan tetapi seorang guru itu yuharridhu al-mubtadi, selalu mendorong orang yang baru belajar, ala husni niyati, untuk memperbaiki niatnya, bitadriji qaulan wa fi'lan, dengan bertahap, ya, bitadrijin, ya, dengan bertahap, dengan ucapan dan juga perbuatan, memberikan contoh. Wa yu'allimuhu ba'da unsihi bihi, ya, dan mengajarinya, ya, setelah guru tersebut mulai dekat dengan murid tersebut, atau menyadarkan, ya, menyadarkan annahu bi barakati husni niyah, bahwasanya dengan keberkahan niat atau keberkahan baiknya niat, yunalur rutbatul aliyatu, akan didapatkan kedudukan yang tinggi, minal ilmi wal amal, dari ilmu dan amal, wa faidhil lataif, dan banjirnya pengetahuan-pengetahuan, wa anwa'il hikami, dan berbagai macam hikmah-hikmah akan didapatkan, wa tanwiril qalbi, dan bercahayanya hati pun akan ada, wan syirahis sadri, terbukanya dada, wa taufiqil azmi, dan akan diberikan taufik, ya, dalam hatinya, wa isabatil haqqi, dan menepati kebenaran, wa husnil hali, dan baiknya kondisi orang tersebut atau murid tersebut, wa tasdidi fil maqali, dan akan tepat, ya, akan lurus ucapannya, wa uluwid darajati, dan akan tinggi derajatnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Intinya adab yang ketiga ini, seorang guru hendaknya mengajarkan murid siapapun dia, bagaimanapun backgroundnya, selama dia memang benar-benar ingin belajar, atau selama dia punya kesungguhan dalam belajar. Ya. Meskipun niatnya buruk, meskipun dia terlihat tidak berniat, tapi kalau misalkan dia sungguh-sungguh untuk belajar, maka kita ajari. Ya. Makanya di sini Musan mengatakan kalau orang itu, seorang santri, niatnya tidak benar, niatnya belum benar. Ketika belajar niatnya belum benar. Bukan berarti seorang guru tidak mau mengajari. Akan tetapi apa? Tetap diajarkan ilmu. Karena membenahi niat itu berproses, tidak bisa langsung. Nah, ini sedangkan ini adalah orang baru belajar, dan mungkin niatnya masih campur-campur dengan niat dunia dan selainnya. Akan tetapi tetap ketika menyampaikan ilmu juga tidak disampaikan pentingnya memperbaiki niat terus-menerus. Jadi bukan berarti orang yang belajar itu harus benar niatnya dulu. Di mana Muhammad Shonif mengatakan kalau ini dipersyaratkan, di mana orang yang belajar ilmu agama syaratnya niat harus benar, maka berapa banyak orang yang tidak bisa belajar ilmu agama kalau niatnya itu belum benar. Sedangkan para ulama salaf sendiri mengatakan, ya, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Atau kama qala. Para ulama salaf mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat aku obati, aku perbaiki melebihi memperbaiki niat. Jadi ya, kalau seandainya dipersyaratkan bahwasanya niat harus benar, ya akan sedikit sekali orang yang belajar ilmu ini. Oleh karena guru menerima murid siapapun ketika dia mau belajar, diajari. Tentu dengan apa? Menyampaikan juga diselingi penyampaian masalah niat, ya. Makanya penting disampaikan masalah suluk, disampaikan tazkiyatun nafs, ya. Disampaikan masalah penyucian jiwa dan seterusnya. Kemudian adab yang ketiga, Musan mengatakan asal itu yang ketiga, an yuraghibahu, seorang guru hendaknya memotivasi murid fil ilmi, dalam masalah ilmu, wa talabihi, dan mencari ilmu,
fi aktsaril awqati, di sebagian besar dari waktunya. Bidzikri, dengan menyebutkan ma a'addallahu ta'ala lil ulama, apa saja yang akan dipersiapkan Allah atau yang akan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi para ulama. Min manazilil karamat, dari kedudukan karamah. Wa annahum warathatul anbiya, dan bahwasanya mereka adalah pewaris para nabi. Wa ala manabira min nurin, dan mereka kelak akan berada di mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Taghbituhum al-anbiya wa syuhada, dan akan menginginkan mimbar tersebut atau merasa ingin seperti para ulama, para nabi, dan juga para syahid. Wa nahu dzalika, dan yang semisal itu, mimma warada fi fadlil ilmi, dari apa yang ada di dalam keutamaan ilmu. Wal ulama'u, dan para ulama, ya, fi fadlil ilmi wal ulama'i, di dalam keutamaan ilmu dan juga para ulama. Minal ayati, dari ayat-ayat, wal akhbari, dan hadis-hadis, wal athari, dan riwayat dari para ulama, wal ash'ari, dan juga syair-syair. Wa yuragibuhu ma'a dzalik, dan memotivasi, ya, di samping itu juga memotivasi bitadrijin, secara bertahap, ala ma yu'inu ala tahsilihi, atas perkara-perkara yang bisa membantu murid untuk mendapatkan yang dia inginkan, yaitu mendapatkan ilmu. Minal iktisari alal maisur, seperti dia mencukupkan diri untuk yang sedikit, wa qadril kifayati, dan sekedar yang cukup gitu ya, minat dunia, dari masalah dunia, wal qanaati bidzalika, dan merasa qanaah, bisa menerima dari rezeki, an syughlil qalbi, dan juga tidak menyibukkan hati, bita'alluqi biha, dengan menggantungkan hati dengan masalah dunia, wa ghalabatil fikri, ya, dan sibuknya pikiran, wa tafriqil hammi, dan terpecahnya konsentrasi, bisa babiha, dengan sebab-sebab duniawi, maka ini dinasihatkan oleh seorang guru. Fa inna insirafal qalbi, karena sesungguhnya berpalingnya hati, mi'an ta'alluqil atma'i, dari kebergantungan, keinginan di dunia, terhadap dunia, wal iktsari minha, dan juga memperbanyak mendapatkan dunia, wa ta'assufi ala faitiha, dan merasa menyesal kepada yang tidak didapatkan dari dunia, itu semuanya ajma'u liqalbihi, lebih bisa mengumpulkan, membuat konsentrasi hatinya. Wa arwahu lisar Naam, wa arwahu lisirrihi, dan lebih bisa membuat tenang hatinya, gitu ya. Wa asyrafu, dan lebih mulia, membuat mulia, li nafsi, untuk jiwanya. Wa a'la makanatihi, dan limakanatihi, dan lebih membuat tinggi kedudukannya, wa aqallu lihasadi, dan bisa membuat sedikit dari sikap hasadnya, wa ajdaru lihifdzil ilmi, dan lebih layak untuk menghafal ilmu, wasdiyadi wasdiyadihi wasdiyadihi, dan menambahkan ilmu. Walidzalika, dan oleh karenanya, qalla, sedikit sekali, manala minal ilmi, orang yang mendapatkan ilmu, nasiban, kedudukan wafiran, yang besar, illa, kecuali, man kana, orang yang fi mabadi'i tahsilihi, pada awal-awal dia belajar, ala ma dzakartu, kondisinya seperti yang sudah saya sebutkan, minal faqri, dari kefakiran, wal qanaati, dan qanaah, wal i'radi, dan berpaling, an talabid dunya, dari mencari dunia, wa aradiha, dan hiasan-hiasan dunia, al-fani, yang fana. Wa sayati fi hadzal naw'i, dan akan datang dalam jenis ini, aktsaru, ya, lebih banyak lagi penjelasannya, min hadza, daripada ini, fi adabil muta'allim, nanti di pembahasan adab seorang murid, insyaallah taala.
Intinya yang ketiga, seorang guru, adab seorang guru terhadap murid. Hendaknya seorang guru selain menyampaikan ilmu, menasihati masalah niat, juga memotivasi murid-muridnya untuk semangat belajar. Memotivasi murid-muridnya untuk apa? Semangat belajar dan memberikan tips-tips bagaimana supaya belajar itu bisa berhasil. Ya, intinya adalah itu. Ya, intinya adalah itu. Bagaimana seorang guru memberikan motivasi pada muridnya tentang keutamaan ilmu. Ya ilmu kalau mendapatkan ilmu itu seperti ini, seperti itu. Seorang ulama itu fadilahnya, keutamaannya seperti itu macam-macam. Kemudian juga memberikan tips-tips bagaimana supaya berhasil dalam belajar, benar-benar manfaatkan waktu, menghafal, jangan sibukkan diri dengan dunia dulu, ya. Jangan memikirkan apapun, pokoknya pikirkan ilmu, ilmu, dan seterusnya. Dinasihatkan hal semacam ini untuk memotivasi murid semakin semangat belajarnya. Tapi yang keempat, ar-rabi'u an yuhibbu li talibihi ma yuhibbu li nafsihi. Hendaknya seorang guru menyukai apapun, ya, menyukai untuk muridnya apa saja hal-hal yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi, dan hendaknya seorang guru juga membenci sesuatu terhadap murid seperti sesuatu tersebut terjadi pada dirinya sendiri. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, akramun nasi alayya jalisi au akramun nasi alayya. Orang yang paling mulia bagiku jalisi alladhi yatakhatta riqaban nas ilayya, yaitu uh, orang yang duduk di majelisku yang dia sampai melewati punggung-punggung manusia untuk bisa dekat denganku. Lau stata'tu an la yaqa'adz dzubabu alaihi. Kalau seandainya saya bisa menghalangi seekor lalat supaya tidak sampai nempel kepada orang itu, la fa'altu, aku akan melakukannya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, inna dzubaba la yaqa'u alaihi, sungguhnya seekor lalat itu menempel kepada orang tersebut, fayu'dzini, maka saya pun merasa tidak nyaman juga. Ya. Maka Ibnu Abbas merasa apa? Merasa risih juga dengan sesuatu yang, atau ketika seorang muridnya yang benar-benar belajar itu merasa terganggu, dia juga merasa terganggu. Ya. Ya, seperti Ibnu Abbas, kalau ada lalat merasa terganggu. Maka dia pun menginginkan supaya muridnya tidak dihinggapi lalat. Karena tidak enak dihinggapi lalat. Maka beliau mengatakan, kalau bisa saya itu bersihkan lalat atau saya usir lalat itu dari muridku, saya akan lakukan. Karena saya juga tidak suka hal itu terjadi padaku. Gitu. Wa in bagi an ya'taniya bimasalihit talib. Dan hendaknya seorang guru memperhatikan maslahat-maslahat untuk murid. Wa yu'amiluhu, dan bermuamalah dengannya, bima yu'amilu bihi, dengan bentuk muamalah, ya, dengan bentuk muamalah a'azza auladihi, anak-anaknya yang mulia, minal hunwi, dari rasa apa namanya, kasih sayang, wasyafaqati alaihi, dan lembut, wal ihsan ilaihi, berbuat baik kepadanya, wasabri ala jafai, dan sabar ya atas hal-hal yang tidak baik dari muridnya. Rubbama waqa'a minhu, ya, yang bisa jadi terjadi padanya. Rubbama waqa'a minhu naqsun, ya bisa jadi terjadi pada murid tersebut naqsun, satu kesalahan, kekurangan. La yakadu, yang la yakadu yakhlul insanu anhu, yang hampir semua manusia pasti akan melakukannya. Wasu'i adabin, atau su'u adabin, atau mungkin terjadi pada murid ya keburukan adabnya fi ba'dil ahyan, dalam beberapa waktu, karena mungkin dia belum tahu atau misalnya. Wa yabsutu udzrahu bihasbil imkan, dan memberikan udzur
jika memungkinkan. Wa yuqifuhu ala ma'a dzalik, dan tetap mengingatkan ketika hal itu terjadi, ala ma shadara minhu, dari apa yang sudah terjadi atau dari apa yang sudah dilakukan oleh murid tadi, binushin, dengan menasihatinya, wa talatufin, dan lembut, la bi ta'nifin wa ta'assufin, tidak dengan keras dan keras dan juga mencela gitu ya, mencederai gitu ya. Qasidan bidzalika, dia meniatkan ya dengan nasihatnya tadi, husna tartibihi au husna tarbiyatihi, baik dalam mendidiknya, wa tahsina khuluqihi, dan memperbaiki akhlaknya, wa islaha sya'nihi, memperbaiki kondisi murid tadi. Fa in arafa dzalika, jika murid itu sudah faham, sudah sadar ya dengan kesalahannya untuk hal itu, lidzakaihi, karena muridnya pintar atau cerdas, bil isyarati, dengan mengisyaratkan saja, tidak perlu ucapan, jadi muridnya sudah paham dengan diisyaratkan saja. Fala hajata ila sharihil ibarah, maka tidak perlu menjelaskan secara gamblang panjang lebar dengan kata-kata. Wa illam yafham dzalika, jika muridnya tidak paham, termasuk kategori murid yang tidak paham ketika hanya diisyarati saja, illa bisarihi, kecuali harus disampaikan secara lisan, atabihi, maka disampaikan secara lisan, wara'a at-tadrija, dan memperhatikan eh, apa namanya memperhatikan proses gitu ya, memperhatikan eh, by stepnya gitu ya, tidak langsung semuanya. Fit tufi, dalam rasa lembutnya. Wa yu'addibuhu bil adabi sanni wa yu'addibuhu bil adabi as-saniyati atau as-sunniyati ya. Dan mengajarinya adab-adab sunnah ya. Wa yuharriduhu 'alal akhlaqil mardhiyah, dan memotivasinya untuk berakhlak dengan akhlak yang diridhoi, akhlak mulia. Wa yusihi bil umuril urfiyah, dan memberikan wasiat kepadanya dengan perkara-perkara yang baik, 'alal awdha'i syar'iyyah, sesuai dengan kondisi syariat. Taib. Inti dari pembahasan yang keempat ya, pembahasan yang keempat atau adab yang keempat dari adab seorang murid atau adab seorang guru dalam mengajari murid, hendaknya seorang guru itu ya berusaha semaksimal mungkin ya mendidik murid-muridnya dengan baik, seperti dia mendidik anaknya sendiri gitu, seperti dia mendidik anaknya sendiri, dan mendidiknya dengan metode, dengan cara yang baik ya, dengan memperhatikan proses. Kalau misalkan anak itu belum waktunya dididik seperti ini, maka jangan dididik. Kalau memang sudah waktunya, maka mulai didik. Ya, jadi memperhatikan proses dalam pendidikan anak tersebut, ya. Dan juga mengharapkan sesuatu yang baik terjadi untuk murid tersebut, seperti dia mengharapkan kebaikan itu terjadi pada guru itu sendiri, gitu. Jadi memang benar-benar mencintai murid seperti anaknya sendiri, ya, mencintai murid seperti keluarganya sendiri, ya, karena sejatinya murid-murid kita ya, murid-murid kita itu adalah salah satu ya yang mungkin Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk meneruskan ilmu yang kita miliki. Ya, untuk meneruskan ilmu yang kita miliki. Berapa banyak dari para ulama yang mereka memiliki anak bahkan, namun anaknya tidak ikut menyebarkan ilmu bapaknya. Yang menyebarkan ilmu bapaknya adalah murid-muridnya. Ya. Maka kita punya anak, seorang guru punya anak secara biologis, tapi seorang guru juga punya anak dari sisi ilmu, yaitu para santrinya. Demikian, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum wasallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.